Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, yang sebagian dalam keadaan sehat walafiat dan sebagian lagi yang mungkin masih sakit, tapi insya Allah jadi penggugur dosa-dosa teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Dr. Fatmah A.R. Umar, MPD selaku dosen pengajar wawasan budaya, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andi Hersyanur Aziza selaku moderator pada presentasi pagi ini yang akan memimpin presentasi pagi ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Siti Salsabila Hala dan juga Nur Juliati Salsabila Yerahman. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada tim penyaji untuk mempresentasikan apa yang kami diskusikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, di sini apa itu ilmu dan kebudayaan? Ilmu kebudayaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Yang kedua, kebudayaan adalah seperangkat sistem nilai, tata hidup, dan sarana bagi manusia dalam kehidupan yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Lanjut, hubungan antara kebudayaan dengan ilmu-ilmu lainnya. Karena pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan, maka ilmu yang merupakan bagian dari pengetahuan dengan sendirinya juga merupakan salah satu unsur kebudayaan. Perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan, sedangkan perkembangan ilmu dapat memberi pengaruh pada kebudayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Salsa. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi. Peran ilmu. Ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung perkembangan kebudayaan. Ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Hubungan antara kebudayaan dengan etika kebudayaan. Perubahan kebudayaan berakibat pada perubahan etika, sebab etika merupakan penilaian terhadap kebudayaan. Hubungan antara etika kebudayaan. Etika selalu berhubungan dengan budaya, karena etika merupakan bentuk tafsiran atau penilaian terhadap budaya itu sendiri. Sekian dari materi saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Kami batasi 2 pertanyaan saja. Baik, perkenalkan nama saya Niranda Okim. Saya akan memberikan pertanyaan. Ilmu pengetahuan itu dapat memberikan dampak positif dan negatif pada kebudayaan. Contohnya seperti apa? Terima kasih. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Niranda Okim. Saya persilakan untuk saudari Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ilmu dan kebudayaan, yaitu kedua saling menunjang satu sama lain, sebagaimana diungkapkan oleh Junjun 2003-272 bahwa ilmu dan budaya merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi dan saling tergantung. Ketidakterlepasan itu terlihat dari pernyataan bahwa ilmu merupakan bagian dari kebudayaan, sedangkan eksistensi suatu budaya juga ditunjang dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu tersebut. Salah satu contoh dari dampak positif adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan baru di masyarakat.
Sekian dari saya. Jadi, apakah jawaban yang diberikan sudah jelas? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana contoh etika dalam budaya itu dan bagaimana cara menerapkan etika tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Yunita Terima kasih, yaitu bagaimana contoh etika dalam budaya itu dan bagaimana cara menerapkan etika tersebut, yang akan dijawab oleh saya sendiri. Etika erat kaitannya dengan moral. Etika atau moral dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah untuk mengevaluasi sifat dan perangainya. Etika selalu berhubungan dengan budaya karena merupakan tafsiran atau penilaian terhadap kebudayaan. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan karena sifatnya tidak absolut dan mempunyai standar moral yang berbeda-beda tergantung budaya dan berlaku di mana kita tinggal dan kehidupan sosial apa yang kita jalani. Contoh yang saya ambil etika dalam budaya itu pada suku Bugis. Di suku Bugis itu ada yang namanya budaya Mapatabe atau permisi. Mapatabe itu perilaku yang menunjukkan sikap hormat kita kepada orang lain atau kepada orang yang lebih tua. Contohnya, kalau misalkan kita mau lewat, tapi jalan yang kita lewati itu ada orang yang lebih tua atau orang lain, kita permisi dulu untuk menghormati dia gitu. Mungkin itu saja dari saya. Jawaban yang saya sampaikan sudah jelas atau ada saran dan kritik dari Yunita? Baik, karena waktu masih ada beberapa menit, kami masih membuka satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purliani Esmamu. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kan sudah dijelaskan bahwa peran ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kalian dalam mengisi pembentukan watak bangsa tersebut? Sekian. Baik, pertanyaan dari Aprilia Esmamu akan dijawab oleh rekan saya yaitu Nur Yuliati Kasabila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aprilia. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian untuk membentuk watak bangsa? Beberapa hal yang harus kita miliki. Yang pertama itu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perilaku baik yang harus dimiliki setiap orang. Yang kedua, kesadaran. Kesadaran dan sikap berwarga negara. Sikap ini juga menentukan karakter bangsa. Maka setiap insan di negeri haruslah memiliki kesadaran yang tinggi. Yang ketiga, keadilan. Seorang pelajar harus berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Yang keempat, peduli. Kepedulian terhadap sesama merupakan perilaku yang akan mengantarkan kita untuk dapat memahami keadaan seseorang. Yang kelima, kepercayaan. Dalam bahasa lain yang lebih mudah adalah konsisten dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Dan juga berkarakter, menepati janji dan kesetiaan. Sekian dari saya. Apakah jawaban dari saya sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.